Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini kita bakal ngebahas soal komunikasi verbal. Apa sih komunikasi verbal itu? Sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan, aku mau memperkenalkan diri aku dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Laudia Fasya Ayudita. Aku merupakan mahasiswi dari Prodi Ilmu Komunikasi di Universitas Pamulang. Kali ini aku bakal membawakan tentang komunikasi verbal. Jangan dianggap pusing dulu ya. Intinya komunikasi ini tuh mengajari gimana sih caranya berbicara menggunakan kata-kata, baik bicara secara langsung atau secara tulisan. Yuk simak videonya sampai habis biar kamu tuh makin jago dalam komunikasi verbal ini. Kalau ngomong soal jenis-jenis komunikasi verbal, ada beberapa yang penting banget teman-teman tahu. Yang pertama ada komunikasi secara lisan. Yang kedua, komunikasi secara tertulis. Yang ketiga, secara formal dan non-formal. Yang pertama, komunikasi secara lisan. Ini nih yang paling sering kita pakai, kayak ngobrol langsung, bisa melalui telepon, video call, atau lain sebagainya. Atau kayak saya ke teman-teman, itu juga termasuk komunikasi secara lisan yang diungkapkan dengan berbicara langsung. Contoh lainnya itu kamu ngobrol sama teman atau keluarga terkait hal-hal penting atau biasa aja. Terkadang komunikasi atau ngobrolnya itu secara terbuka dan bisa dilakukan tidak hanya dua orang, bahkan bisa berkelompok atau lebih. Itu termasuk komunikasi secara lisan. Nah, yang kedua ada komunikasi secara tertulis. Ketika kamu ingin mengirim pesan melalui email, chat, WhatsApp, dan lain-lain itu, apalagi menggunakan tulisan atau kata-kata yang jelas dan rapih, maka komunikasi tersebut akan lebih efektif terhadap komunikan atau sang penerima pesan. Yang ketiga ada komunikasi formal dan non-formal. Kalau formal itu biasanya menggunakan bahasa yang resmi, kayak contohnya saya, Anda, kamu, aku. Itu biasanya digunain di tempat-tempat tertentu aja, kayak di perusahaan, di sekolah, atau lain sebagainya. Yang selanjutnya itu ada komunikasi secara non-formal. Itu biasanya bahasanya itu dengan bahasa yang santai, kayak ngobrol sama teman, atau kayak saya menyampaikan sebuah komunikasi verbal kepada teman-teman. Itu termasuk ke dalam komunikasi non-verbal. Maksudnya non-formal. Ada beberapa contoh komunikasi verbal yang bisa kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, sekarang aku kasih contoh nih ya, biar teman-teman tuh semakin paham tentang apa sih komunikasi verbal itu. Contohnya, misalkan kamu lagi ngobrol sama teman sekelas kamu, atau lagi ngobrol sama rekan kerja di suatu tempat. Nah, itu tuh termasuk komunikasi secara lisan, komunikasi verbal secara lisan. Atau misalkan kamu lagi presentasi nih di kelas atau di kantor kepada klien penting kantor kamu. Itu juga termasuk komunikasi verbal secara lisan, atau lebih jelasnya komunikasi verbal secara lisan itu komunikasi yang menggunakan ucapan atau berbicara kepada pihak komunikan atau penerima pesan tersebut. Nah, beda halnya dengan komunikasi secara tulis. Komunikasi secara tulis itu contohnya kalau kamu mau mengirimkan sebuah pesan kepada rekan kerja atau teman kamu, keluarga kamu, itu bisa menggunakan alat lain. Contohnya kayak kamu ngirim pesan ke email, WhatsApp, chat, dan lain-lain. Itu dengan tujuan buat ngasih instruksi kepada rekan kerja atau
kepada teman atau kepada keluarga. Nah, itu tuh termasuk komunikasi verbal secara tulisan. Pesan singkat di chat juga termasuk komunikasi verbal secara tulisan, karena di mana pesan ini itu disampaikan menggunakan tulis atau berupa pesan chat. Nah, jadi sebenarnya komunikasi verbal ini tuh sering dan banyak sekali terjadi di kehidupan kita sendiri, baik kita menyadari maupun tidak menyadari, karena konteksnya tuh komunikasi verbal itu tuh luas dan banyak banget. Kemudian saya akan memberikan sebuah studi kasus komunikasi verbal yang dimana studi kasus ini, nah supaya tujuannya pesan yang saya sampaikan kepada teman-teman itu dapat tersampaikan dengan jelas. Saya kasih contoh kasus nyata yang sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Jadi studi kasusnya tuh kayak gini. Bayangin nih, di sebuah kantor perusahaan memberikan tugas atau pekerjaan melalui sebuah email yang pesannya tuh atau isinya tuh singkat banget. Lalu diharuskan sang penerima pesan atau komunikan itu dapat memahami yang dimaksud. Akan tetapi si tim penerima pesan ini malah bingung karena instruksi atau pesan yang disampaikan oleh sang komunikator itu nggak jelas instruksinya. Kayak ini tuh arahnya kemana. Jadi kayak si komunikator ini ngasih tahu A, B, C, D sampai Z, kerjanya tuh gini, tapi bahasanya tuh singkat, padat, tapi nggak jelas gitu. Jadi si penerima pesan tuh kebingungan. Ini tuh maksudnya apa ya? Ini tuh harusnya gimana ya? Dan pesan yang dikirimkan juga benar-benar kayak singkat banget, hingga pada akhirnya mengakibatkan pekerjaannya itu jadi salah, dan bahkan deadline yang diberikan oleh sang komunikator atau pemberi pesan si perusahaan ini tuh kepada si komunikan tuh deadline itu jadi kebobolan karena si penerima pesan atau komunikan ini nggak ngerti dan nggak paham apa yang dimaksud sama pihak perusahaan. Nah, gimana dong solusinya dalam menghadapi kasus kayak gini? Yang pertama, buat instruksi yang jelas dan lengkap. Jangan cuman 1, 2, 3 kalimat doang. Jadi bisa pakai instruksi yang jelas, detail, dan enggak bikin komunikan atau penerima pesan itu jadi bingung. Itunya harus jelas. Yang kedua, gunakan bahasa yang gampang dimengerti. Itu harus menghindari istilah yang terlalu teknis atau nggak perlu atau nggak penting-penting gitu. Jadi ya sedetail mungkin dan sedimengerti mungkin oleh orang lain. Ya jangan cuman menyampaikan pesan tapi nggak ada pesan yang ditangkap oleh komunikan. Jadi pesan yang disampaikan itu harus benar-benar jelas, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh sang komunikan supaya sama-sama terjadi sama-sama berfeedback gitu. Sang komunikator menyampaikan pesan dengan tersampaikan, berhasil, dan penerima pesan pun menanggapi atau menerima pesan tersebut dari sang komunikator dengan jelas dan mudah dimengerti. Kemudian yang ketiga, selalu minta feedback dari sang penerima pesan atau komunikan biar jelas apa yang dimaksud. Yang terakhir, kalau perlu adain pertemuan singkat antara komunikator dan komunikan supaya bisa saling mengevaluasi, bisa saling tanya antara si komunikator dan komunikan terhadap pesan yang disampaikan dan pesan yang diterima ini sudah tersampaikan dengan jelas atau belum.
Jadi intinya komunikasi verbal itu sebenarnya simple asal kita paham caranya.